Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. Artinya adalah pada saat proses penilaian akreditasi, surveyor akan melihat 5 hal. 1. Melihat dokumen regulasi. 2. Melihat dokumen bukti implementasi. 3. Melakukan observasi. 4. Melakukan wawancara kepada pimpinan, staf, pasien, dan lintas sektor, tokoh masyarakat, dan sasaran program. 5. Meminta salah satu staf puskesmas, pasien, atau sasaran program melakukan simulasi. Ini untuk membuktikan apakah FKTP sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Ada regulasi internal, baik SK, pedoman panduan, SOP, ada dokumen pelaksanaan, saat observasi yang dilihat sama dengan yang ada di regulasi dan dokumentasi. Saat wawancara bisa menjawab dengan jawaban sesuai yang ada di regulasi dan dokumentasi. Dan saat diminta melakukan simulasi, bisa melaksanakan sesuai yang ada di SPO yang telah disusun sendiri. Sobat sehat, video saya yang ke-196F ini akan membahas HVA. Sebelum melihat video 196F ini, saya anjurkan sobat sehat melihat dulu video 1, 20, 22, 23, 24, 191, 192, 193, 194, 195, 196A, B, C, D, E, yang kesemuanya yang 196 itu adalah mengenai bencana. Baik, kita akan membahas apa itu HVA. HVA adalah Hazard Vulnerability Assessment, yaitu sebuah tools untuk melihat risiko dari sebuah bencana. Sobat sehat, seperti sudah disinggung pada video 196E tentang manajemen bencana, HVA merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan dalam rangkaian siklus manajemen bencana. Yuk, kita mengenalinya bersama-sama. Hazard Vulnerability Assessment atau HVA dikembangkan oleh Kaiser Permanente untuk assessment yang dilakukan oleh rumah sakit di bawah Kaiser Permanente terkait dengan K3 dan disaster. Butir-butir penting dari HVA adalah 1. Hazard dan vulnerability yang harus menjadi perhatian. 2. Tindakan yang perlu dilakukan untuk meminimalkan dampak dari hazard tersebut. 3. Sumber daya yang diperkirakan dibutuhkan untuk melakukan mitigasi dan siap menghadapi hazard tersebut. HVA perlu dilakukan paling tidak setahun sekali. Dengan melakukan HVA akan membantu FKTP untuk menilai vulnerability terhadap hazard tertentu. Tiap hazard dianalisis dengan memperhatikan kategori sebagai berikut. 1. Probability terjadinya hazard. 2. Dampak dari hazard terhadap manusia, properti, dan bisnis. 3. Kesiapan organisasi. 4. Kemampuan untuk menanggapi atau respons terhadap hazard tersebut, antara lain respon internal maupun respon eksternal. HVA dilakukan sebagai dasar untuk menyusun emergency response plan atau disaster plan dan menyusun program manajemen risiko, fasilitas, dan keselamatan. Assessment dilakukan terhadap pertama, natural hazard, kedua, teknologi hazard, ketiga, human hazard, keempat, hazardous materials. Ada instruksi yang perlu dibuat yang berisi antara lain evaluasi potensi kejadian dan respon untuk beberapa kategori
dengan menggunakan nilai yang sudah ditetapkan. Asumsikan setiap insiden terjadi pada saat terburuk, contoh saat pasien sangat banyak. Perhatikan kriteria nilai pada setiap lembar kerja agar tercatat akurat. Untuk probabilitas pertimbangkan 1. Risiko yang diketahui, 2. Data historical, 3. Data vendor. Untuk respons pertimbangkan 1. Waktu untuk merespon ke TKP, 2. Kemampuan untuk merespon, 3. Evaluasi historical keberhasilan merespon. Untuk dampak manusia pertimbangkan 1. Potensi staf cedera atau meninggal, 2. Potensi pasien cedera atau meninggal. Untuk dampak properti pertimbangkan 1. Biaya untuk mengganti, 2. Biaya untuk membuat tempat sementara, 3. Biaya untuk memperbaiki, dan 4. Biaya untuk memulihkan. Untuk dampak bisnis pertimbangkan 1. Bisnis terganggu, 2. Staf tidak bisa bekerja, 3. Pasien tidak bisa mencapai lokasi, 4. Terancam kesepakatan kontrak, 5. Kena denda dan penalti atau biaya legal, 6. Terganggunya supply kritikal, 7. Reputasi dan citra publik, 8. Beban finansial. Untuk kesiapan pertimbangkan 1. Status plan yang dimiliki saat ini, 2. Frekuensi pelatihan, 3. Status pelatihan, 4. Asuransi, 5. Ketersediaan sumber daya alternatif untuk pelayanan maupun supply kritikal. Untuk respon internal mempertimbangkan 1. Jenis supply yang disiapkan atau akankah supply bermanfaat, 2. Jumlah supply yang disiapkan atau akankah supply bermanfaat, 3. Ketersediaan staf, 4. Koordinasi dengan komite atau tim K3, 5. Ketersediaan sistem cadangan atau backup, 6. Kemampuan sumber internal untuk menghadapi bencana atau survivability. Kemudian untuk respon eksternal mempertimbangkan 1. Jenis kesepakatan dengan lembaga masyarakat atau pelatihan, 2. Koordinasi dengan lembaga lokal dan nasional, 3. Koordinasi dengan fasilitas kesehatan terdekat, 4. Koordinasi dengan fasilitas penanganan khusus, 5. Sumber daya manusia. Sobat Sehat, lengkapi semua lembar kerja termasuk alarm, teknologi, human hazmat, dan pada lembaran ringkasan secara otomatis akan muncul ancaman risiko yang dihadapi. Berikutnya kita akan lihat Hazard Vulnerability Assessment, contoh HVA tools kejadian alam di video. Apa saja hazard yang mungkin terjadi? Hazard yang mungkin terjadi adalah natural hazard, technological hazard, human hazard, dan hazardous material. Natural hazard antara lain badai, angin topan, guntur yang parah, gunung meletus, banjir eksternal, tanah longsor, gempa bumi, awan panas, kemarau panjang, kebakaran hutan, kebakaran eksternal, tsunami, dam rusak, gelombang pasang, cuaca ekstrim, dan wabah. Contoh dari technological hazard adalah gagal listrik, gagal generator, gagal transportasi, kehabisan BBM, gagal gas non-medis, gagal air, gagal pembuangan limbah padat, gagal pembuangan limbah cair, gagal alarm kebakaran, gagal komunikasi, gagal gas medis, gagal vakum, gagal HVAC, gagal sistem informasi, kebakaran internal, banjir internal, paparan hazmat internal, kekurangan pasokan, dan kerusakan struktur. Sedangkan human hazard adalah meliputi insiden korban massal atau trauma, insiden korban massal baik medis maupun infeksius, terorisme,
status VIP, penculikan bayi, penyanderaan, gangguan sipil, aksi demonstrasi, tawuran massal, dan ancaman bom. Sedangkan hazardous material itu meliputi insiden hazmat korban massal lebih dari 5. Insiden hazmat korban massal sedikit apabila kurang atau sama dengan 10. Paparan kimia eksternal, tumpahan internal ukuran kecil menengah, tumpahan internal besar, terorisme kimia, paparan limbah B3 dari vaskes ke lingkungan, paparan hazmat internal eksternal, pencemaran limbah infeksius fasilitas kesehatan ke lingkungan. Selanjutnya kita akan melihat beberapa contoh HVA tools. Kali ini kita lihat contoh HVA tools untuk naturally occurring events di video. Selanjutnya kita akan lihat contoh HVA tools untuk technological events di video. Kemudian berikutnya kita lihat contoh HVA tools untuk human related events di video. Selanjutnya lihat contoh HVA tools untuk events involving hazardous material di video. Demikianlah Sobat Sehat. Di video 196F ini, kita telah membahas HVA dan beberapa contoh dari penggunaan HVA tools. Contoh-contoh ini diambil dari paparan Dr. Cahyono pada saat workshop MFK pada bulan April 2021. Selanjutnya kita juga bisa melihat video lembar Excel HVA template Kaiser yang sudah dimodifikasi, yang nanti kita akan juga bahas pada video tersendiri. Sobat Sehat bisa melihat lebih rinci pada Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, PPRI 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1149/Menkes/SK/9/2007 tentang pedoman penanggulangan penanganan medis korban massal akibat bencana kimia. Kepmenkes RI nomor 1653/Menkes/SK/12/2005 tentang pedoman penanganan bencana bidang kesehatan, dan Permenkes RI nomor 75 tahun 2019 tentang penanggulangan krisis kesehatan. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.